Kami para pelayan KBP Saresor Tanjung Priok, para pendeta dan semua menyampaikan kepada seluruh jemaat KBP Saresor Tanjung Priok dan seluruh warga gereja dimanapun berada, selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada Tuhan Allah kita. Kami mengundang kita semua untuk mempersiapkan diri memasuki ibadah ini dengan berdoa di dalam hati masing-masing. Amin. Marilah beribadah kepada Tuhan dengan hati yang gembira. Nyatakanlah syukurmu kepada-Nya, sebab Dia masih memanjangkan napas kepadamu. Kumandangkanlah, puji hai jiwaku, puji Tuhan. Di dalam firman-Mu
Kita ke-10, jangan menginini rumah sesamamu, jangan menginini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya, dan jangan kita menghasut baik istri, baik pembantunya, dan menipu ternaknya. Kita patut menasihati mereka serta membujunya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Berdosa yang ini datang ke hadapan-Mu yang kudus, mengakui segala dosa kami serta memohon pengampunan dari-Mu, sebab kami sering mendukakan hati-Mu karena mengabaikan-Mu dengan bersandar kepada kemampuan atau kekuatan manusia dan duniawi, termasuk terhadap perkembangan teknologi kami. Kami juga saja tak pernah terpesona akan hasil teknologi, tetapi kami juga mau bersandar dan bergantungkan diri kepada-Nya yang seolah mampu memberi kebahagiaan, ketenangan atas solusi atas seluruh persoalan hidup di dunia ini. Kami sering lupa bahwa ilmu pengetahuan dan kepintaran adalah sumber dari Tuhan. Karena Tuhan untuk kehidupan kami, sepatutnya kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan atas kekayaan hikmat-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Kasihanilah kami ya Tuhan atas sikap dan perilaku kami. Demi mengejar materi, kami melupakan perintah-Mu untuk mengasihi keluarga kami, orang tua dan anak-anak dalam rumah tangga kami. Kami berdalih bahwa materi yang kami cari adalah keluarga kami. Padahal perhatian kasih sayang diwujudkan dalam waktu, kepedulian dan kebersamaan dengan mereka. Ampunilah kami ya Tuhan, sebab mengorbankan keluarga kami demi materi yang kami.
perlindungan keterbatasan atau ketidakberdayaan kami dalam menghadapi kesusahan zaman ini. Didiklah kami untuk menikmati kebersamaan dengan keluarga, menyegarkan kami untuk saling memperhatikan dan peduli dengan mau berbagi atas berkat atau rezeki kepada sesama dan lingkungan sekitar kami. Dalam pengasihan Anakmu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jadi Allah atas pengampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah tempat Maha Tinggi. Amin. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang mengasihi mereka. Jangan berteman dengan orang yang menikah susah. Jangan bergaul dengan seorang teman, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung-penang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau menggunakan batas tanah yang aman yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja dia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
dengarkanlah doaku kepadamu. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu, tambahkanlah dan kuatkanlah imanku, jadikanlah aku ini hamba setiamu, agar dapat aku hidup selalu di sisimu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Marilah bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana saudara-saudara kita seiman di seluruh dunia mengucapkannya. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segenap akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang diberitakan nas khotbah untuk hari Minggu ini terambil dari Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21. Saya bacakan untuk kita. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara dan jemaat keluarga yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perikop nas khotbah pada hari Minggu ini oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul dengan orang kaya yang bodoh. Saya yakin
kita semua yang beribadah pada saat ini ingin menjadi orang kaya, bukan? Dan saya yakin juga bahwa tidak seorang pun di antara kita yang ingin disebut sebagai orang bodoh. Tentu menjadi pertanyaan bagi kita, kenapa dalam nas ini disebut orang kaya yang bodoh? Bukankah dalam teori sosial kebodohan mengakibatkan kemiskinan? Dan sebaliknya, memang tidak jaminan saudara-saudara orang yang kaya pasti pintar, atau juga orang yang miskin pasti bodoh. Lalu di mana letak kebodohan si kaya dalam nas ini? Tidak sedikit dari warga jemaat yang sering salah memahami firman Tuhan tentang orang kaya. Misalnya ketika dalam salah satu khotbah di bukit, Tuhan Yesus mengatakan lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan surga. Pertanyaan atau pernyataan ini seolah dipahami sebagai vonis bahwa orang kaya tidak layak masuk dalam kerajaan surga. Perlu kita ingat saudara-saudara bahwa Tuhan Yesus tidak pernah membenci siapapun, termasuk orang kaya. Ia mengasihi semua orang tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, yang sering dicela oleh Tuhan Yesus Kristus, dan itulah yang ingin diperbaikinya dari kita adalah sifat, perilaku, pikiran, atau hati yang sering menyimpang dari firman kebenaran Tuhan. Misalnya dalam nas ini, seorang kaya namun bodoh. Kalau kita dicermati pernyataan ini bermula kala seseorang datang kepada Tuhan Yesus dan meminta Yesus supaya memerintahkan atau mengatakan kepada saudaranya agar berbagi harta warisan kepadanya. Yesus sungguh mengetahui apa yang ada di dalam niat, dalam pikiran seseorang tersebut. Karenanya Yesus tidak ingin terjebak ataupun terbawa-bawa ataupun diseret-seret untuk keinginan, hasrat, dan terlebih yang menyangkut dengan harta materi. Memang dalam nas ini kita lihat Yesus masih merespons dengan baik permintaan daripada orang tersebut. Ia berkata, siapakah yang mengangkat aku untuk menjadi hakim atau menjadi wasit atau menjadi pengantara atas kamu, terlebih berkaitan dengan harta warisanmu. Dan ini menjadi kesempatan yang indah bagi Tuhan Yesus Kristus. Bukan saja untuk mengajar orang yang datang kepadanya, tapi juga mengajar semua orang, termasuk kita pada saat ini. Di dalam memandang dan menyikapi materi harta yang ada di tengah-tengah dunia ini. Itu sebabnya Yesus menyampaikan suatu perumpamaan tentang seorang tuan tanah yang kaya. Namun begitu egoistis, ia asik berpikir bagaimana memperoleh harta lebih banyak, bagaimana memperoleh uang lebih banyak lagi untuk disimpan atau ditimbunnya. Ia ingin depositonya terus bertambah dan terus bertambah. Memang kita semua saudara-saudara juga ingin tabungan ataupun deposito kita bertambah. Tetapi orang kaya yang disebut dalam nas ini mengira dengan depositonya yang banyak, maka kelak di masa tuanya ia akan hidup dengan senang-senang, cukup makan dan minum saja. Inilah yang disebut oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai sesuatu yang bodoh. Bodoh yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus adalah sikap yang telah memberhalakan diri kepada harta atau kepada materi atau kepada benda. Padahal kita tahu baik materi, benda, harta itu fana. Itu adalah benda mati. Kok kita orang yang hidup mau menyembah benda mati? Itu adalah merupakan kebodohan. Dan seandainya pun kita memiliki harta, kekayaan yang banyak, dapatkah kita memastikan seberapa lama lagi hidup kita di dunia ini? Dapatkah kita menggenggam hal tersebut? Karena kita tahu
bahwa harta kekayaan tidak dapat menyelamatkan kita kalaupun kematian sudah menjemput kita. Dan di sini orang kaya yang disebut dalam nas ini ingin menambah tabungannya atau depositonya sampai ia tega untuk merebut warisan saudaranya. Disinilah letak ketamakan yang ada pada orang tersebut. Seperti yang disampaikan dalam topik khotbah pada minggu ini, yakni supaya menjauhi ketamakan. Saudara-saudara, memang dimungkinkan siapapun untuk memiliki sifat tamak dalam hidupnya. Bukan saja orang kaya, tapi orang biasa-biasa. Bahkan dari kaum jelata atau orang miskin pun. Banyak yang tamak. Misalnya itu bisa kita lihat ketika ada pembagian makanan atau sembako. Ingin sebanyak-banyaknya pada dia, padahal orang lain belum dapat. Alkisah ada seorang pemburu yang telah berjasa menyelamatkan seekor kuda kesayangan dari seorang raja dari terkaman harimau. Sang raja sangat mengapresiasi upaya daripada pemburu tersebut sehingga raja bermaksud memberi hadiah berupa tanah seluas yang ia bisa kelilingi dalam 3 hari 3 malam. Si pemburu pun bergegas berlari, tak peduli siang dan malam, terik atau hujan, lapar atau haus, ia terus berlari dan berlari terus. Bila ia tiba pada satu titik, tak berapa lama ia terus berlari lagi. Sebab pikirnya masih kurang luas dan kurang luas lagi. Sampai tiba pada hari ketiga menjelang malam, ia jatuh tersungkur dan terhempas pada tanah. Dan pada saat itu juga ia mati karena kelelahan yang telah menimpanya. Saudaraku, keluarga yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah kalau kita terjebak pada ambisi tanpa batas. Kita dipacu terus untuk berjelih lelah, untuk bersusah-susah, menahan terik, menahan hujan, embun, untuk menumpuk harta, benda, meraih karir yang lebih tinggi sampai pada jabatan puncak. Teramat keras kita berjuang untuk itu. Tidak kenal lelah, waktu, tidak kenal henti. Lupa pada keluarga, lupa makan, lupa istirahat, lupa akan kesehatan, bahkan lupa kepada Tuhan. Seperti si pemburu tadi yang terus berlari dan berlari terus demi memenuhi ambisinya untuk mendapatkan tanah yang seluas-luasnya. Walau sudah mendapat banyak, masih ingin bertambah, terus bertambah, dan ingin lebih bertambah lagi. Namun ketika tiba di penghujung jalan, baru kita tersadar bahwa semuanya itu tidaklah kita bawa mati. Bila sudah demikian, terlambat sudah. Itulah yang dipesankan dan diingatkan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui perumpamaan orang kaya yang bodoh ini. Harta kekayaan sebesar apapun tidak bisa kita jadikan sebagai sandaran atau sebagai andalan kita dalam hidup ini sepenuhnya. Sebab kematian bisa saja menjemput kita kapan saja, di mana saja, dan dalam situasi apa saja. Kita tidak ada yang tahu. Bukan saja kematian itu karena penyakit yang sudah kronis atau penyakit yang berbahaya atau karena umur sudah tua, bukan. Kita tidak pernah mengetahui saudara-saudara di mana orang akan mengalami kematian. Dan bila saat itu tiba, berakhir jugalah segala urusan dan kepentingan kita di dunia ini, termasuk menyangkut harta kekayaan dan benda-benda di dunia ini. Firman Tuhan ini sejak hari ini mengajarkan kita bahwa sangat penting sekali kita untuk tidak membiarkan diri terjebak dalam meraih atau memperoleh harta bendawi secara berlebihan. Tentu kita mengakui saudara-saudara bahwa dalam pandemi COVID-19 ini
telah melahirkan kecemasan, ketakutan yang luar biasa bagi kita semua. Hanya dalam waktu 3 bulan ini saja, secara khusus di tengah-tengah bangsa negara kita, lebih dari 1.700 orang yang telah meninggal oleh karena virus corona ini di berbagai tempat. Dan itu termasuk orang-orang kaya yang secara finansialnya lebih dari cukup. Bahkan juga orang-orang yang berpangkat tinggi. Kejadiannya begitu cepat. Apa daya? Bukan saja kita, termasuk keluarga tidak sanggup berbuat apa-apa. Walaupun punya materi yang banyak. Semuanya dilumpuhkan oleh COVID-19 ini. Secara iman memang kita mengatakan dan meyakini bahwa peristiwa apapun yang ada di dunia ini itu adalah atas sepengetahuan bahkan atas izin dari Tuhan Allah. Tetapi hal itu bisa saja terjadi untuk mengingatkan, menyadarkan, dan untuk kita semua merenung betapa kekayaan ataupun atribut kita di dunia ini tidak dapat menyelamatkan kita dari kematian. Dan karena itu, baik jabatan, baik pangkat, baik ilmu pengetahuan, ataupun harta-harta dalam diri kita tidak bisa kita jadikan sebagai andalan dan harapan dalam hidup kita. Itulah yang diingatkan oleh firman Tuhan pada saat itu. Supaya kita tidak fokus kepada harta benda dunia ini. Dari awal pun Tuhan Yesus mengajar kepada para pendengar dan juga kepada kita semua. Dikatakan dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu ditambahkan kepadamu. Yesus tidak pernah mengatakan supaya kita alergi dengan harta kekayaan dunia ini. Alkitab pun tidak pernah mengajarkan bahwa baik materi, baik harta, baik kekayaan, baik pangkat itu adalah sesuatu dosa yang harus dihindari, harus ditolak. Tidak. Silahkan menjadi kaya. Silahkan meraih jabatan yang tertinggi sesuai dengan puncak karir. Tetapi raihlah, perolehlah semuanya itu berdasarkan kebenaran dan firman Tuhan. Dan Yesus mengingatkan bahwa harta dunia ini hanyalah tambahan dari harta surgawi. Utamakanlah memperoleh harta surgawi. Dan itu sudah tersedia, diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Harta surgawi yang memberikan jaminan akan kehidupan yang kekal. Karena itu saudara-saudara, kita sangat bersyukur, kita sangat bergembira sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dijaminkan kepada kita harta surgawi yang kekal tersebut. Melalui apa? Itulah melalui salib, melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Semua dosa kita yang menghalangi kita memasuki kerajaan Allah itu dipatahkan, dihapuskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sehingga apa? Sehingga melalui salib Yesus kita memasuki kerajaan Allah dan di sanalah kita memperoleh harta surgawi tersebut. Karenanya saudara-saudara, jangan mau disusahi, jangan mau dibuat berjerih lelah, jangan mau dibuat menderita, jangan mau dibuat terkungkung dan terbelenggu oleh harta benda dunia ini. Masih ingat dalam buku ND kita nomor 122 ayat 4 disebutkan di sana pasu-pasu dagudang ima roha nasional di perbaga debata tuna marsa rohada pasu-pasu dagudang ima roha nasional. Pasu-pasu dagudang bukan harta, bukan kekayaan, bukan materi, bukan itu. Tapi pasu-pasu dagudang ima roha nasional. Hati yang gembira, hati yang tenang, hati yang senang, hati yang berlimpah dengan syukur, mensyukuri apa yang ada di dalam kehidupan kita. Kalau teman-teman saya, anak-anak muda pasti sangat paham dengan lagu The Massive.
syukuri apa yang ada. Nanti kita lanjutkan ya. Saudara-saudara, melalui firman Tuhan ini kepada kita diingatkan, pertama-tama harta kekayaan dunia bukanlah kunci andalan atau tujuan dari segala sesuatu dalam hidup ini. Karena itu akan kita tinggalkan kelak. Yang kedua, bahwa bila pun kita memiliki harta, banyak atau sedikit, mari itu kita pakai, kita nikmati. Mari itu kita buat untuk mengangkat derajat hidup kita, martabat kita, supaya kita lebih terhormat, lebih berharga. Dan yang ketiga, jadilah berkat bagi sesamamu. Sebab pada dasarnya itulah panggilan kita sebagai orang percaya, supaya menjadi berkat di dunia ini. Rasul Paulus dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35 dikatakan, lebih berbahagia orang yang memberi daripada orang yang menerima. Ingatlah saudara-saudaraku bahwa dari berkat-berkat yang engkau peroleh di dalam hidupmu, sesungguhnya terselip di situ juga berkat untuk orang lain, untuk sesamamu. Dan bila engkau sudah menjadi berkat bagi sesamamu, saat itu juga saudaraku, engkau telah mempermuliakan nama Tuhan, dan Tuhan sangat senang bila kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjangkau orang-orang lain. Secara khusus saudara-saudaraku, jemaat HKBP Tanjung Priok Jalan Swasembada, kita sangat berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, sebab pada tanggal 1 Juli yang akan datang genap usia HKBP Tanjung Priok Jalan Swasembada 69 tahun. Gereja ini sebagai salah satu gereja tertua HKBP di Pulau Jawa ini, khususnya di Jakarta ini. Tahun depan, tahun 2021, HKBP Tanjung Priok berusia 70 tahun. Tentu ini adalah suatu umur yang panjang. Dan gereja ini bisa tetap eksis berdiri semata-mata adalah oleh karena kemurahan hati Tuhan dan oleh tuntunannya. Sehingga semua warga jemaatnya memperoleh berkat-berkat surgawi, berkat rohani, jaminan akan kehidupan kekal seperti yang selalu diberitakan oleh gereja ini melalui firman Tuhan. Ini membuat kita sangat bersyukur, berterima kasih. Terlebih juga saudara-saudaraku, dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini, memang terdata ada salah seorang dari warga jemaat kita yang positif kena. Tetapi puji Tuhan, kita mengucap syukur, beliau segera sembuh dan bisa kembali berkumpul dengan keluarga dan mengikuti ibadah-ibadah juga. Atas semua berkat Tuhan di tengah-tengah gereja kita, patutlah kita berlimpah dengan ungkapan terima kasih dan syukur. Kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala, sebagai raja gereja, dan sebagai pemilik gereja. Secara khusus dalam perayaan ulang tahun ke-69 tersebut, orang-orang yang sudah merasakan jamahan tangan Tuhan, orang-orang yang meyakini pertolongan Tuhan di dalam hidupnya, orang-orang yang sungguh-sungguh percaya bahwa jaminan berkat Tuhan berlimpah di dalam hidupnya, itulah yang patut mengucap syukur. Dan hanya mereka itulah yang disebut sebagai orang yang beriman. Dan ia akan menyandarkan seluruh kehidupannya kepada pertolongan Tuhan saja. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah atas firman-Mu. Engkau mengajarkan kami di dalam kehidupan kami di dunia ini untuk mengucap syukur atas segala berkat karunia yang kami peroleh dari Tuhan. Atas kehidupan yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kami sampai dengan detik ini. Semuanya adalah atas pemeliharaan Tuhan Allah. Dan terlebih bukan saja hidup di dunia ini, hidup surgawi. Dan itulah yang menjadi harta kekayaan kami sebagai orang beriman. Kami memang akan mengakhiri hidup di dunia ini, tetapi kami akan memasuki hidup yang baru dalam kerajaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan.
biarlah kami mengingat-ingat dan mengucap syukur senantiasa akan kehidupan surgawi tersebut, sehingga kami tidak takut, tidak khawatir, dan kami tidak akan menggantungkan diri kami pada harta benda dunia ini. Biarlah harta benda dunia ini hanya sebagai alat bagi kami supaya kami dapat menikmati kehidupan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kami berdoa untuk gerejamu HKBP dimanapun berada, khususnya HKBP Tanjung Priok, agar tetap Tuhan pakai dalam menyatakan kemuliaan-Mu untuk memberikan berkat-berkat rohani di tengah-tengah jemaat-Mu. Biarlah juga ya Tuhan Allah, para pemerintah kami, para medis dan relawan yang terus bekerja, yang terus berusaha mengatasi pandemi COVID-19 ini. Engkau berkati mereka ya Tuhan, supaya sesegeranya berlalu pandemi COVID-19 ini. Kami hendak menikmati kehidupan di tengah-tengah masyarakat kami. Kami boleh beraktivitas dan kami juga boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Engkau mengetahui pergumulan kami dalam keluarga kami masing-masing, harapan kami, kerinduan kami untuk anak-anak, untuk orang tua kami, untuk mereka yang sudah lanjut umur, untuk mereka yang janda atau yang duda ya Tuhan Allah. Biarlah ya Tuhan Engkau berikan yang terbaik di dalam kehidupan mereka semua. Untuk mereka yang sakit, yang terbaring di rumah atau di rumah sakit atau di klinik-klinik pengobatan yang lainnya, Tuhanlah yang menopangkan tangan-Mu untuk memberikan kesembuhan kepada mereka. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, seluruh pelayanan kami. Biarlah Tuhan kiranya berkenan memberkatinya, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, sukacita bagi jemaat-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku jemaat Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 393 dan kita mengumpulkan persembahan. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami.
kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu. Kami para pelayan ibadah minggu ini dan juga seluruh pendeta maupun sintua di HKBP Resort Tanjung Priok mengucapkan Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Horas.